Kita beralih ke informasi lain. Meski dilarang oleh Bank Indonesia, aktivitas transaksi menggunakan mata uang virtual atau Bitcoin di Indonesia terus berjalan, bahkan dipromosikan secara terang-terangan. Semakin dilarang, semakin membuat penasaran. Mungkin itulah yang terjadi pada mata uang virtual yang lazim disebut Bitcoin. Status penggunaan Bitcoin di Indonesia akhirnya jelas. Bank Indonesia menyatakan Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jika masyarakat tetap memaksa, segala risiko terkait kepemilikan, penggunaan Bitcoin akan ditanggung sendiri oleh pemilik, pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya. Kita informasikan kepada masyarakat bahwa Bitcoin itu bukan alat pembayaran yang sah. Jadi menurut Undang-Undang Mata Uang, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Sehingga orang yang tidak menggunakan rupiah sebenarnya dia melanggar undang-undang. Gitu ya. Jadi Bitcoin itu bukan alat pembayaran yang sah. Gitu. Sebenarnya bagaimana aktivitas transaksi Bitcoin dan bagaimana pergerakan harganya? Sejumlah fakta menunjukkan nilai Bitcoin sangat berfluktuasi, bahkan terbilang ekstrim. Pada awal Januari 2013 misalnya, Bitcoin dihargai $13 Amerika per keping atau 1 BTC. Namun angka itu meroket ke lebih dari $1.100 per BTC pada Desember di tahun yang sama. Tak lama kemudian, nilai Bitcoin terpangkas menjadi hanya setengahnya atau sekitar $500 Amerika hanya dalam beberapa jam setelah pelarangan transaksi Bitcoin di China. Kenapa ekstrim? Nilai Bitcoin kembali bermanuver naik menjadi lebih dari $1.000 Amerika per Desember 2013 setelah pengembang game online Zynga mengumumkan akan menguji sistem transaksi Bitcoin. Setahun lalu, volume transaksi duit virtual ini di seluruh dunia diperkirakan berada di kisaran $3 miliar Amerika. Volume transaksi Bitcoin mencapai puncaknya pada November 2013 sebesar $183 miliar Amerika. Tim Liputan, Bloomberg TV, Indonesia. Ya, Bank Indonesia memutuskan bahwa Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan Bank Sentral bahkan tidak akan menanggung segala kerugian yang terjadi akibat transaksi. Namun bagaimana pelaku sendiri melihatnya? Di studio setelah hadir CEO Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan. Selamat sore Pak Oscar. Ya, selamat sore Pak Tommy. Oscar, ini langsung saja. Pertanyaan pertama adalah Anda melihatnya ini sebagai sebuah larangan. Apakah dianggap ini sebuah ilegal atau bagaimana? Oke, pada dasarnya pernyataan Bank Indonesia kita menanggapinya dengan sangat positif. Kenapa? Karena sekarang statusnya jelas bahwa Bitcoin itu bukanlah mata uang. Kalau kita menganggap Bitcoin bukan mata uang, kan akhirnya berarti Bitcoin adalah suatu barang, suatu komoditas. Seperti sebagaimana di negara Singapura maupun negara Malaysia atau di Kanada, Bitcoin dianggap sebagai suatu komoditas atau barang digital. Ya. Jadi pernyataan Bank Indonesia justru sepaham dengan negara-negara tetangga kita. Oke, dan ini sebagai sebuah transaksi tapi dalam hal barter begitu ya? Iya betul, jadi penggunaannya berdasarkan barter. Ya. Kemudian statement berikutnya dari Bank Indonesia yang harus kita lihat adalah mengatakan bahwa Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Itu kan cuma sekedar penegasan undang-undang yang ada di Indonesia. Undang-undang di Indonesia menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah, betul kan? Nah, jadi Pak Peter Jacob pun hanya mengulang dari undang-undang yang ada. Tapi kan setidaknya yang tidak menggunakan atau yang menggunakan Bitcoin berarti artinya melanggar undang-undang dong? Oh enggak, karena transaksi Bitcoin itu contohnya seperti ini. Anggap aja saya mau membeli komputer dari tempat Anda. Anda sebagai seorang penjual komputer, saya ingin membeli komputer Anda dengan melakukan barter. Ya, Pak, bisa nggak saya melakukan barter komputer Anda seharga 5 juta dengan saya tukar dengan roti seharga 5 juta rupiah. Kan mata uang yang kita pakai adalah rupiah. Ya, kita tapi menggunakan roti itu sebagai media barter. Oke, Ya, berarti apabila barter kesepakatan kedua belah pihak setuju, maka transaksi kan memungkinkan. Jadi Bitcoin pun demikian, bahwa Bitcoin, biarpun barangnya Bitcoin, mata uangnya adalah rupiah. Jadi sebenarnya masih sejalan dengan undang-undang yang ada. tapi sejak statement itu keluar dari Bank Indonesia, pengaruhnya seperti apa terhadap Bitcoin? Oke, jujur aja, justru statement dari Bank Indonesia tersebut itu menaikkan transaksi kita hampir 2 kali lipat. 2 lipat. Boleh lebih elaborasi lagi seperti apa? Contohnya aja, transaksi harian Bitcoin di bulan Desember atau Januari awal itu kurang lebih sekitar 10 Bitcoin per hari atau mencapai 100 juta rupiah. Ya,
Justru setelah statement daripada Bank Indonesia per 6 Februari kemarin, transaksi di kita itu mencapai 20 Bitcoin atau hampir 200 juta 200 rupiah. juta rupiah. Ya, karena status Bitcoin jadi jelas. Setiap orang bisa memandang bahwa Bitcoin ini adalah suatu barang digital dan peredarannya oleh Bank Indonesia itu tidak dilarang. Oke, tapi untuk jenis transaksi seperti apa saja yang berkembang pada saat itu? Oke, transaksi Bitcoin di Indonesia pada dasarnya lebih banyak digunakan oleh para spekulan. Ya, kembali orang-orang yang ingin membeli di harga murah, menjualnya di harga lebih tinggi. Ya, terus kemudian kita tahu ada beberapa online shop, mulai dari penjualan hosting, penjualan baby product, Perlengkapan bayi. oke. perlengkapan bayi, kemudian penjualan alat-alat aksesoris, bahkan pulsa pun sudah dimulai menjual dengan Bitcoin. Oke, sudah di Indonesia adalah jenis-jenisnya seperti itu semua Betul, ya berarti ya? tapi semua Oke. menggunakan mata uang rupiah, Pak ya. Oke, Ya, tapi untuk standar nilai atau nilai tukarnya sendiri untuk di Indonesia bagaimana? Oke, standar nilai tukar pada dasarnya biasa mereka menggunakan standar yang kita tetapkan dari bitcoin.co.id. Ditetapkan oleh Bitcoin? Iya, jadi pada dasarnya kita sebagai exchanger kan kita memberikan panduan. Kita memberikan panduan harga Bitcoin hari ini adalah sekian. Ya. Tapi kembali kepada komunitasnya, apakah komunitas mau menggunakan standar yang kita berikan atau tidak. Ya. Berarti sebenarnya lebih tergantung pada pemilik dong berarti sekarang? Betul, lebih pada pemilik. Bukankah itu menjadi lebih liar khususnya sekarang ini? Enggak, karena kita harus tahu bahwa sistem Bitcoin itu adalah sistem yang paling demokrasi, yang paling gotong royong. Karena setiap orang, termasuk exchanger seperti kita yang melayani transaksi jual dan beli, itu kita adalah bagian dari jaringan Bitcoin. Ya. Yang menetapkan harga sebetulnya adalah para komunitasnya sendiri. Bukan Bitcoin? Bukan Bitcoinnya. Oke. Ya, jadi apabila kita merasa demand-nya adalah harga sekian, ya otomatis harga akan mengikuti. Ya. Oke, dan berarti untuk saat ini sendiri di Indonesia sudah cukup stabil tidak nilai tukarnya? Oke, pada dasarnya apakah nilai Bitcoin sudah stabil atau enggak di Indonesia? Kita perlu melihat pasar global karena peredaran Bitcoin di Indonesia itu masih sangat kecil. Saat ini perkembangan Bitcoin di Indonesia kurang lebih mencapai 0,02%. Oke. 0,02% dari perkembangan Bitcoin di seluruh dunia. Ya, dengan perkembangan persentase sekecil itu tidak bisa terlalu mempengaruhi harga Bitcoin. Oke, itu lihat dari potensi pasarnya melihat status Bitcoin ini akhirnya lebih ke arah komoditas berarti sekarang ya? Iya. Bukan lagi nilai itu mata uang iya. gitu. Potensinya seperti apa? Oke, potensi yang pertama yang kita bisa lihat adalah masyarakatnya justru lebih tenang. Karena pernyataan Bank Indonesia jelas menyatakan bahwa Bitcoin itu nggak dilarang kepemilikannya. Ya, jadi masyarakat lebih tenang untuk memiliki Bitcoin. Mereka nggak takut seperti kita tahu beberapa di dunia ada 2 negara yang melarang perkembangan Bitcoin. Dari berapa negara itu? Dari seluruh negara yang di dunia. Oke. Ya, cuma dua yang secara jelas melarang Bitcoin. melarang, betul. Oke, maaf saya harus potong di sini Ya. dulu. Dialog sore ini Pak Oscar tadi kita terpotong di potensi. Kalau kedepannya khusus untuk Bitcoin melihat ada 2 negara di antara seluruh negara di dunia Betul. ini yang melarang penggunaan Bitcoin. Betul, hanya 2 negara. Hanya 2 negara dengan alasan? Dengan alasan, oke, untuk Rusia, jadi 2 negara itu adalah Rusia sebagai negara komunis yang sangat mengatur seluruh kepemerintahannya. Yang kedua adalah negara Islandia Ya. yang hampir bangkrut beberapa di awal 2013. Untuk Rusia, mereka melarang secara tegas tentang Bitcoin karena mereka menganggap jaringan Bitcoin adalah jaringan yang mendukung terorisme. Ya, Oke. seperti itu. Karena pembiayaan terorisme dikhawatirkan bisa terbantukan dengan adanya Bitcoin. Ya, tapi yang perlu kita ingat, justru dengan pelarangan daripada aturan itu, peredaran Bitcoin di Rusia itu mencapai 30% dari seluruh dunia. Oke. Tapi kalau melihat dari contohnya di Amerika Serikat, khususnya ada kasus yang naik adalah mengenai kasus narkoba. Oke. Dan ini terkait dengan transaksi menggunakan Bitcoin. Oke. Nah, bagaimana Anda menilai ini? Oke, kalau kita bicara mengenai transaksi yang kemarin sempat dibicarakan ramai sekali di media massa, Ya. itu kan transaksi melalui Silk Road, ya, melalui Silk Road. Jadi sebenarnya yang ilegal itu bukan Bitcoinnya, tapi transaksi yang terjadi pada website itu. Ya. Tapi kan secara penggunaan sendiri akhirnya Bitcoin yang terkena korban di sini. Berarti Iya. kan dari sisi proteksi juga masih belum begitu aman begitu. Sebenarnya enggak juga, karena kita harus melihat bagaimana kita bisa menganggap Bitcoin sebagai korban. Ya. Karena kalau kita melihat website Silk Road, di mana orang bisa bebas memasang iklan, di mana saya mencari pembunuh bayaran, saya mencari narkoba, lain sebagainya. Bitcoin itu cuma sebagai alat pembayaran. Justru dengan adanya kasus Silk Road itu membuktikan bahwa Bitcoin bisa berlaku lintas negara untuk semua jenis transaksi.
Tapi mengapa Apple menghapus penggunaan Bitcoin ini sendiri di aplikasinya? Pada dasarnya kita harus menyadari bahwa yang dihapus di Apple itu adalah aplikasi wallet yang terdapat pada iStore-nya. Ya, banyak berita simpang siur mengatakan mengenai hal itu. Salah satu berita simpang siurnya adalah dikatakan bahwa Apple akan bergerak ke arah e-money, dan dianggap Bitcoin sebagai kompetitor besar di e-money. Ya, makanya sebenarnya statement-statement negatif di pasar kalau kita sikapi dengan baik itu ada statement-statement positif sebenarnya. Oke, memperjelas jadi statusnya Bitcoin. Betul. Oke, tapi sejauh ini bagaimana Pak Oscar bisa menjamin penggunaan Bitcoin ini akan aman dan juga bermanfaat yang baik di Indonesia? Oke. Pada dasarnya kalau kita katakan menjamin itu adalah suatu hal yang sangat kompleks ya. Tapi yang bisa kita katakan adalah penggunaan Bitcoin secara teknologi wise itu sangat demokratif, karena berdasarkan teknologi peer-to-peer. Kita harus tahu teknologi peer-to-peer itu bukan suatu teknologi yang baru. Teknologi peer-to-peer sebenarnya sangat populer di masyarakat dalam bentuk teknologi BitTorrent. Memang BitTorrent banyak digunakan untuk hal ilegal, ya. Tapi teknologi BitTorrent sendiri juga banyak digunakan untuk hal-hal ke arah teknologi. Dan teknologi BitTorrent itu ada teknologi yang legal secara di Amerika. Ya. Jadi sebenarnya secara teknologi Bitcoin itu sangat proven. Karena memiliki artificial intelligence. Ya, salah satunya karena Bitcoin sendiri memiliki suatu artificial intelligence di dalam softwarenya, di mana software itu adalah open source. Kita harus tahu software Bitcoin itu open source. Jadi setiap programmer itu boleh melihat ke kode-kodenya seperti apa. Ya, jadi mereka bisa benar-benar melihat apakah kode ini aman atau tidak dari hacker. Baik. Ya. Tampaknya memang kita butuh waktu yang cukup panjang untuk membahas Bitcoin ini. Namun untuk sementara terima kasih Pak Oscar Darman telah hadir di Lantai Bursa sore ini. Terima kasih banyak. Pendukung Bitcoin berhasil meyakinkan pelaku bisnis untuk menggunakan uang digital tersebut sebagai alat pembayaran di Tokyo, Jepang. Sama seperti di Amerika Serikat dan Eropa, komunitas Bitcoin Jepang agresif menawarkan Bitcoin. Instruktur Jiu-Jitsu Brasil, Yushi Ishikawa, adalah pemilik usaha di Tokyo yang telah memulai menerima mata uang Bitcoin. Ishikawa memulai membuka pusat pelatihan Jiu-Jitsu di Tokyo sejak 4 tahun lalu. About a year ago, one of my students tell me he wants to pay this club's membership fee with Bitcoin. I didn't really know anything about Bitcoin, but I trusted him. He's a good student of mine. So I say yes. Then he sets up some system on my phone for me. Pada tahun 2013, popularitas Bitcoin meningkat dramatis. Pengguna lain adalah Kahori Ochi, pengusaha rental kimono. Namun dia langsung menukarkan Bitcoin ke dalam bentuk uang kartal begitu menerima pembayaran. Saat diterbitkan, 1 Bitcoin setara dengan $1 Amerika Serikat dan terus berfluktuasi. Di restoran Pinko, Tokyo, pemiliknya Tracy Consoli mengatakan selalu ingin mencoba hal baru. Pinko menjadi restoran pertama penerima Bitcoin di Jepang. We have a lot of technology friends who introduced the concept and the idea, and to me, the banks have been charging too much for a long time to move our own money from point A to point B, and it just eats into the profit margin where it's not necessary. Kelompok pengguna Bitcoin rutin mempromosikan mata uang ini. Pengguna dapat memulai menggunakan Bitcoin dengan memasang dompet digital di komputer, telepon pintar, atau lewat layanan berbasis web. Dompet digital akan menjadi alamat transaksi Bitcoin pengguna. Untuk keamanan, pemilik Bitcoin perlu menjaga akun pribadinya dari hacker atau peretas internet.